Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam rangka untuk sedikit membedah buku yang berjudul Menolak Wahabi. Buku ini sebetulnya adalah buku terjemahan yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Fakih Maskumambang, salah satu tokoh NU terkenal yang sekarang sudah wafat ya. Buku ini diterjemahkan oleh Kiai Haji Aziz Masyuri. Pada awalnya judul buku ini berbahasa Arab, yaitu An-Nusus Al-Islamiyah fi Raddi ala Madhabil Wahabiyyah. Jadi buku yang saya bawa ini, belakang dari buku ini ialah buku berbahasa Arabnya. Jadi satu buku ini berisi dua. Yang pertama naskah aslinya yang berbahasa Arab, dan yang kedua bahasa Indonesia terjemahan dari Kiai Haji Aziz Masyuri. Langsung kita mulai. Pertama-tama ini disampaikan juga di dalam kata pengantar yang ditulis oleh Kiai Haji Maimun Zubair, atau yang kita kenal dengan Mbah Maimun Zubair. Jadi di awal beliau juga memesankan kepada pembaca untuk membaca sebuah karya, kita harus mengetahui situasi zamannya. Jadi tidak boleh membaca satu karya melepaskan zaman atau konteks di mana kitab tersebut ditulis. Beliau mengatakan hakun alal akil ayyakuna arifan bizamani. Orang yang berakal hendaknya menjadi pribadi yang mengetahui situasi zamannya. Hafizan lisani. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Muqbilan ala sya'nihi. Bertindak sesuai keadaan dan tuntutan zamannya. Nah, ini bukunya. Sebelah kanan ini bukunya. Diberi kata pengantar oleh Mbah Maimun Zubair dan juga Syekh Ad-Duktur Salim Olwan Al-Musanni. Jadi ada kata pengantarnya. Terus kemudian di awal-awal juga disebutkan kenapa kok buku ini ditulis, dalam rangka apa buku ini ditulis, itu juga disebutkan di dalam muqaddimah mu'alifnya, yakni mu'alif kitab Mbah Kiai Haji Muhammad Fakih Maskumambang. Kata pengantar dari Kiai Haji Aziz Masyuri. Ada 3 hal penting sebagai pengantar untuk kita membahas buku ini. Jadi dari sisi manfaatnya, kita bisa mengambil manfaat untuk menguatkan keyakinan kita, untuk menguatkan apa yang selama ini kita yakini, bahwa ketika seseorang itu sudah mengucapkan kalimat tauhid, maka ia akan terhindar dari kekalnya api neraka. Jadi di dalam syahadat itu ada pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga dengan kita bersaksi demikian, kita sudah
mendapatkan satu tiket untuk menghuni surga. Kita terhindar dari kekalnya api neraka. Ini pertama yang perlu kita pahami bersama-sama. Yang kedua, munculnya kelompok yang suka memonopoli kebenaran dan suka mengkafirkan kelompok lain yang tidak sepaham. Ini disampaikan oleh Kiai Haji Aziz Masyhuri di dalam kata pengantarnya sebagai wanti-wanti bahwa di zaman ketika penulis kitab ini, yakni Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, menulis risalahnya, kitabnya, itu telah muncul beberapa atau satu kelompok yang ia suka memonopoli kebenaran. Jadi tidak ada kelompok lain yang dianggap benar selain kelompok yang ia anut, yakni sebut saja kita sebut sebagai kelompok Wahabi yang sekarang menamakan dirinya kelompok Salafi. Jadi ciri dari kelompok ini suka memonopoli kebenaran dan suka mengkafirkan kelompok lain yang tidak sepaham. Nah, mengapa kok sampai berkembang? Dia tidak hanya sekedar muncul, tapi paham dari kelompok ini menyebar ke berbagai daerah, termasuk daerah-daerah yang semula ikut paham Aswaja An-Nahdliyah. Penyebablah adalah kelengahan para ulama Aswaja An-Nahdliyah. Di pengantar kitab, Kiai Aziz Masyhuri itu menyebutkan hal ini disebabkan karena ghafil, lalai. Wa qad intashara al-fikru at-takfiri bisababi rafdi ba'dil ulama'i al-mu'tabirina min ulama'in nahdah. Jadi sungguh telah menyebar pemikiran takfiri, suka mengkafirkan orang lain, itu disebabkan juga sebagian dari ulama-ulama yang mutabar, ulama-ulama yang mumpuni dari kalangan ulama Nahdliyah, itu mereka wahum ma baina ghafilin la yadri ma yajri haulahu fis sahati al-fikriyati. Mereka lalai. Mereka tidak tahu apa yang pemikiran-pemikiran yang sedang yajri haulahu, berkembang di sekitarnya. حيث ترك التبع عن عقيدة الأمة وحراسة التوحيد من تلاعب المحرفين والمدعين وترك الدفاع عن المتبعين لأئمة الأربعة. Jadi kelengahan eh, mereka itu para ulama An-Nahdliyah, mereka lengah dalam menjaga akidah umat, kemudian membentengi tauhid dari talaibil muharrifin, dari orang-orang yang suka mempermainkan tauhid, orang-orang yang melenceng, orang-orang yang suka mempropagandakan untuk meninggalkan kita itu agar supaya tidak ittiba, mengikuti imam-imam empat. Sebagaimana yang kita ketahui atau di pembahasan sebelum buku ini ada pembahasan al-madhabiyah. Jadi paham anti madhab. Nah, di paham anti madhab itu mereka selalu menyerukan bahwa kita tidak perlu untuk bermadhab di dalam melaksanakan ritual keagamaan kita. Nah, kenapa sampai muncul pemahaman seperti ini? Ya karena sebagian dari ulama-ulama An-Nahdliyah itu mereka lalai. Mereka tidak menghiraukan, tidak memperhatikan perkembangan pemikiran yang beredar di sekitar
tempat tinggal mereka, di sekitar di mana mereka bertempat itu ternyata wacana-wacana itu telah muncul ya. Sehingga mereka lengah. Orang-orang yang semulanya adalah berpaham aswaja, malah justru mereka mengikuti gerakan-gerakan yang pada dasarnya itu menyerukan pemahaman anti madhab. Ini perlu di awal kami sampaikan atau saya sampaikan. Jadi di dalam buku ini sebagai bentuk kritik terhadap buku ini ya. Ini disampaikan juga oleh eh, penerbit dari buku ini. Pengantar penerbitnya itu dikatakan bahwa di dalam buku ini terlalu generalisir, mengeneralisir. Jadi dipukul rata gitu, tidak dibeda-bedakan antar satu pemikiran tokoh dengan pemikiran tokoh yang lain. Hanya dilihat dari sisi kesamaannya saja. Jadi tidak membeda-bedakan, tidak diklasifikasi. Seperti pemikiran Rashid Ridho, Al-Afghani, kemudian Abduh. Ini disamaratakan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga ketika ada sisi kesamaan dari keenam tokoh ini, kemudian disebutlah keenam tokoh ini sebagai tokoh-tokoh Wahabi. Di dalam buku ini, keenam tokoh ini masuk dalam kategori para pembesar Wahabi. Padahal ada karakteristik pembedanya antar keenam tokoh ini. Nah, barangkali mengapa terjadi generalisir terhadap keenam tokoh ini? Pertama, disebabkan karena memang keterbatasan akses informasi yang memadai mengenai pemikiran para tokoh-tokoh. Jadi dulu kan tidak semudah sekarang untuk mengakses satu informasi. Nah, keenam tokoh ini bagi penulisnya, yakni Kiai Fakih Mas Kumambang, itu diletakkan dalam satu lingkaran yang sama, yaitu pemikiran tokoh Wahabi. Itu sama halnya kita mengeneralisir keenam tokoh-tokoh ini hanya karena ada satu sisi kesamaan pendapat misalnya. Nah, yang kedua, alasan mengapa kok terjadi kaburnya pemetaan dari keenam tokoh ini ialah karena faktor subjektivitas. Subjektivitas dalam artian Kiai Fakih Mas Kumambang itu tidak sekedar menempatkan diri sebagai pengamat saja, tetapi beliau juga turut serta melibatkan diri dalam pertarungan wacana akidah yang memang sangat dinamis yang berkembang pada masa itu. Sehingga tidak aneh apabila ia cenderung menghabisi lawannya dengan melabeli atau menyematkan satu kriteria tertentu, yakni kriteria sebagai Wahabi. Dan kadang juga di tulisan-tulisan beliau itu sampai datang bahasa-bahasa yang agak kasar gitu. Jadi sangat nampak subjektivitasnya dari penulis ini. Terlepas dari sisi kekurangan buku ini, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi poin nilai atau poin positifnya. Jadi yang pertama yang bisa disebutkan dari kelebihan karya ini ialah buku ini mengulas cukup panjang dan teliti ketika membongkar distorsi-distorsi yang dilakukan oleh kelompok Wahabi terhadap pemikiran-pemikiran ulama Aswaja. Jadi tahrif atau lencengan, pemelencengan pemikiran
aswaja oleh orang-orang Wahabi ini berhasil diungkap oleh buku ini. Yang kedua, karya ini memberikan pemahaman dasar yang cukup memadai kepada para pembaca mengenai akidah dan fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini tentu sangat membantu bagi para pembaca yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan agama yang cukup memadai. Sehingga mereka dengan membaca buku ini, mereka akan membentengi diri dari bahaya atau kesesatan paham-paham Wahabi. Dan yang ketiga, karya ini memiliki sisi historis yang cukup panjang. Karena di awal penerbitan buku ini, di sekitar tahun 1922. Jadi buku ini ditulis dan diterbitkan tahun 1922. Setelah penerbitan pertama itu tidak diterbitkan ulang. Jadi nyaris hampir 100 tahun, katakanlah, buku ini tidak terbit kembali dan setelah lama ditemukanlah makhtutot atau makhtutot, semacam kayak tulisannya, draft draft dari buku ini. Kemudian diterbitkanlah kembali. Nah, sehingga dari sisi historis buku ini memiliki nilai nilai tambah, yaitu dari sisi waktu yang cukup panjang dari sekarang ini, sehingga buku ini dapat dikatakan buku yang diakui urgenitasnya oleh ulama-ulama saat itu. Nah, masuk pada pembahasan dari buku ini. Di buku ini disebutkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu selalu mengkampanyekan agar orang itu tidak mengikuti madhab tertentu, atau dengan kata lain meninggalkan madhab. Ini bisa dibaca di halaman 35 dan 36. Fa'inna mimma ibtada'u Muhammad bin Abdul Wahab an-Najdi annahu kana yaqsimu zakata ala ma ya'muruhu bihi hawahu. Jadi sebagian dari kebid'ahan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ialah beliau membagi zakat sebagaimana yang ia kehendaki. Artinya tidak berdasarkan kepada tuntunan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah. Ma ya'muru bihi hawahu, sesuai kehendak hawa nafsunya. Wa yunkiru ilman nahwi wal lughah wal fiqh wa tadris alaha. Wa yaqulu inna dzalika kullahu bid'atun. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu juga mengingkari berbagai ilmu, misalnya ilmu nahwu, ilmu lughah, ilmu bahasa, ilmu fikih. Dan ia mengatakan bahwa semua ilmu-ilmu itu ialah bid'ah. Wa yamna'u atba'ahu min mutala'ati katsirin min kutubil fikhi wat tafsiri wal hadis. Dan Muhammad bin Abdul Wahab itu mencegah atau melarang para pengikutnya untuk mutola'ah, untuk membaca banyak kitab dari kitab-kitab fikih dan kitab tafsir dan kitab hadis. Wa ahraqa katsiran minha. Bahkan ia juga membakar banyak kitab-kitabnya ulama ahli fikih, kitab tafsir, kitab hadis. Wa yu'awwilul Qur'an wa atsba'uhu bihasbi ma yuwafiqu ahwa'ahum. Dan ia mentakwil Al-Qur'an. Muhammad bin Abdul Wahab itu mentakwil Al-Qur'an, dan para pengikutnya juga berusaha memahami
apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sesuai dengan ahwa'ahum, dengan hawa nafsunya. La bihasbi ma fassara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi wa ashabuhu dan para sahabat Nabi wassalafus soleh dan para salafus soleh wa immatut tafsir dan imam-imam tafsir. Jadi para pengikut Imam bin Abdul Wahab ini, Muhammad bin Abdul Wahab itu, mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginannya. Wa ya'dzanu likullin min atsba'ihi ay yufassirul Qur'ana bihasbi fahmihi. Dan Muhammad bin Abdul Wahab itu mengizinkan bagi setiap orang yang mengikutinya untuk ayyufassirul Qur'ana bihasbi fahmihi. Untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahamannya. Wa in kana jahilan, sekalipun dia orang bodoh. Bila iltifatin wala nazarin ila al-mangkul minan nabiyyi. Tanpa memperhatikan apa yang telah dinukil dari Nabi, dari sahabat, dari ulama salaf. Wa a'jaba min dhalika annahu kana yaktubu ila ummalihi alladzina hum min ajhalil jahilin. Dan yang lebih mengherankan lagi dari itu semua ialah kana yaktubu ila ummalihi. Muhammad bin Abdul Wahab itu yaktubu au ayyamuru, memerintahkan kepada para ummal, para pengikutnya, alladzina hum min ajhalil jahilin, yang mana para ummalnya itu adalah orang yang paling bodoh-bodohnya orang bodoh. Jadi yang bodoh, yang sangat bodoh. Dengan perintah ijtahidu bihasbi fahmikum wa nadrikum. Kalian berijtihadlah sesuai dengan pemahaman yang kalian miliki dan dengan pengetahuan yang kalian miliki. Wah, kamu bima tarawnahu munasiban lihadzal din, dan berhukumlah dengan apa yang kalian kira, apa yang kalian yakini itu sesuai dengan hadzal din, agama ini. Maksudnya yakni dinihi al-jadid, agamanya Muhammad bin Abdul Wahab ini, agama baru ini. Jadi seharusnya kan ketika menafsirkan Al-Quran itu merujuk kepada pendapat-pendapat ulama sebelumnya, yaitu pendapat para ahli tafsir, pendapat para imam empat madhab. Tetapi yang diperintahkan oleh diperintahkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu justru berijtihadlah sesuai dengan pemahaman kalian dan pengetahuan kalian gitu. Wala taltafitu lihadhil kutub, dan kalian jangan membaca kitab-kitab para ulama itu, fa inna fiha al-haqq wal batil, karena di dalamnya itu tercampur yang hak dan batil. Jadi ini tuduhan sebetulnya yang dilancarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab kepada para ulama, mayoritas para ulama, karena menuduh di dalam karya-karya mereka itu terdapat yang hak dan batil dicampur aduk gitu. Itu seruan yang selama ini terus disampaikan oleh para pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab. Selanjutnya mengenai ini satu hal yang sebetulnya terjadi khilaf. Khilafnya itu antara orang-orang yang menerjemahkan kata fisabilillah di ayat zakat itu asnafuz zakah. Jadi kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat itu kan ada di antaranya ialah sabilillah. Nah, penerjemahan atau pemaknaan terhadap kata sabilillah itu bagi sebagian orang
atau dikatakanlah minoritas dari mereka, dari sebagian orang itu meluaskan makna fisabilillah. Jadi tidak hanya berkisar kepada para para pejuang Islam yang terjun di medan perang. Tetapi makna sabilillah ini luas, yaitu mencakup segala amal baik yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Nah, ini dikritik oleh Kiai Haji Fakih Mas Kumambang di dalam kitabnya. Sementara yang menerjemahkan kata sabilillah itu dengan segala kebaikan yang dapat mendekatkan kepada Allah, itu berargumen seperti ini, bahwa lafadz fisabilillah itu ialah lafadz am, lafadz umum. Sehingga ia tetap berlaku keumumannya selama tidak ada yang mentakhisnya, tidak ada yang mengkhususkannya. Annal ada kaidah annal am yajibu ibqa'uhu ala umumihi hatta yurudda ma yukhassisu bihi. Hatta yarudda ma yukhassisuhu. Sampai datang sesuatu yang mengkhususkannya atau mentaksisnya. Jadi lafaz fisabilillah di dalam ayat itu adalah lafaz umum, maka tidak boleh dibatasi. Sehingga konsekuensi tidak boleh dibatasi, siapapun orang yang ia berjalan di jalan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka ia berhak menerima zakat. Termasuk kalau di Indonesia, dalam konteks Indonesia, kita bisa menerapkan ini kepada orang-orang yang mengajarkan agama, para ustadz, para pelajar ilmu, itu mereka fisabilillah. Nah, itu pendapat minoritas yang ini diambil juga oleh Muhammad bin Abdullah, oleh siapa lagi, Jamaluddin Ad-Dimashqi. Itu juga mengambil pendapat ini. Kemudian argumen yang kedua, ia mengambil pendapat dari Al-Qaffal. Wa naqala Al-Qaffal an ba'dil fuqaha annahum ajazu sarf as-sadaqat ila jami'i wujuhil khair min takfinil mauta wa bina'il khusun wa imaratil masjid. Lianna qawlahu ta'ala fi sabilillah amun fil qul. Nah, dinukil bahwa Al-Qaffal itu menukil dari pendapat sebagian fuqaha annahum bahwa saja ba'dul fuqaha itu membolehkan mentasarrufkan atau menyalurkan sedekah berupa zakat itu kepada segala bentuk kebaikan, yaitu berupa mentakfin mintakfinil mauta, memberikan kafan kepada orang yang mati itu. Jadi kafannya orang mati itu bisa dibeli dari harta zakat. Wabina ilhusun, dan diperuntukkan untuk membangun benteng. Wa imaratil masjid, dan diperuntukkan untuk memakmurkan masjid. Jadi boleh katanya kalau uang zakat itu diperuntukkan itu. Alasannya li'anna qawlahu ta'ala fi sabilillah amun. Itu sifatnya umum, mencakup segala sesuatu. Ini dua argumen. Argumen yang ketiga mengutip pendapat Ibnu Athir tentang makna sabilillah. Ibnu Athir mengartikan kata sabilillah itu adalah segala sesuatu yang mana ia kerjakan dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah bi anwa'it tatawu'at, dengan bermacam-macam eh, amalan-amalan sunnah wal kurbat, dan segala amal-amal yang baik yang dapat mendekatkan. Ini makna fisabilillah. Nah, hal ini ditolak oleh mayoritas pendapat ulama yang mengatakan bahwa harta zakat yang seharusnya itu tidak boleh
ditasarrufkan kepada fisabilillah dalam cakupan yang luas. Artinya fisabilillah itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang ia pergi berperang di medan perang. Al-Wuzza, yaitu para tentara itu. Nah, ini sanggahan terhadap pendapat yang meluaskan kata lafadz sabilillah. Keumuman lafadz sabilillah tidak boleh dibiarkan saja karena ia akan berkonsekuensi menafikan 7 golongan penerima zakat yang lainnya. Karena kan ada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Ada 8 golongan itu. Nah, kalau seandainya fisabilillah yang ketujuh ini diluaskan cakupannya, maka akan menafikan 7 golongan yang lain. Orang-orang fakir itu apakah kita tidak bisa sebut fisabilillah? Orang-orang miskin itu apa kita tidak bisa sebut fakir fisabilillah? Nah, seandainya kata sabilillah itu diperluas, maka konsekuensinya hanya ada satu golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fisabilillah saja. Karena kalau tidak dibatasi, otomatis 7 golongan yang lain itu juga bisa masuk dalam cakupan makna fisabilillah. Kan semuanya bisa masuk itu. Arti kalau kita berpatokan pada makna yang luas, fisabilillah segala bentuk kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang-orang miskin itu terhadap kemiskinannya mereka apakah tidak tergolong fisabilillah juga? Terus kemudian amil. Amil itu juga apakah ia juga tidak termasuk dalam makna fisabilillah? Artinya ketika makna sabilillah ini diperluas, maka itu akan menafikan 7 golongan yang lain. Nah, hal ini ada di salah satu hadis yang membatasi makna fisabilillah itu hanya ghazin, orang-orang yang tentara, para pejuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahillu as-sadaqah li ghaniyin illa li khamsatin. Salah satunya adalah au ghazin fi sabilillah, yaitu orang yang ghazin, orang yang berperang di jalan Allah. Sehingga dengan demikian itu dikerucutkan, tidak diperluas makna dari kata fisabilillah. Nah, secara lughat ayat ini juga diawali dengan inama yang mana inama itu memiliki faedah lil hasr, membatasi. Jadi ketika dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ay ma shadaqatu illa lil fuqara'i wal masakin. Tidaklah zakat itu kecuali hanya boleh dibagikan kepada mereka yang fakir dan yang miskin dan yang amil dan seterusnya dan orang-orang yang berjalan di jalan Allah atau orang-orang yang ghazin, para tentara. Seandainya makna fisabilillah itu diperluas, itu akan menafikan fungsi dari innama ini. Karena kata innama itu membatasi segala kemungkinan yang bisa masuk. Nah, sehingga ketika diucapkan kata innama itu memberi isyarat
bahwa terjadi pembatasan di sana. Ketika di dalam lafadz misalnya, innama, saya contohkan, innama ahbabtu Fatimata. Sungguh hanya kepada Fatimah saja aku cinta. Artinya saya membatasi cinta saya tidak kepada yang lain. Hanya kepada Fatimah. Innama ahbabtu Fatimata lidzakaiha. Saya mencintai Fatimah hanya karena kecerdasannya. Artinya ketika saya mencintai Fatimah, itu cintanya hanya sebatas cinta kepada kecerdasan yang dimiliki oleh Fatimah. Saya tidak mencintai perangai atau bentuk wajahnya Fatimah, atau kekayaannya Fatimah, atau orang tuanya Fatimah yang dermawan. Jadi membatasi kecerdasan Fatimah saja dibandingkan dengan segala kemungkinan yang bisa dimiliki oleh Fatimah. Innama ahbabtu Fatimata lidzakaiha. Aku cinta Fatimah hanya dari sisi kecerdasannya. Nah, seandainya ditambah lagi kalimatnya begini. Innama ahbabtu Fatimata lidzakaiha li'ulumid diniyah. Jadi itu lebih spesifik lagi. Aku cinta Fatimah karena kecerdasannya di bidang ilmu-ilmu agama. Nah, kecerdasannya di bidang yang lain yang dimiliki oleh Fatimah itu tidak saya cintai, tidak saya sukai. Misalnya mungkin Fatimah cerdas di bidang uh, matematika atau di bidang yang lain. Jadi fungsi innama itu adalah hasyr, untuk membatasi. Demikian pula di dalam ayat itu, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi sedekah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang fakir, bagi orang-orang miskin, kemudian dan bagi fisabilillah, yakni orang yang berperang di jalan Allah, orang yang pergi berangkat ke medan perang. Tidak boleh diperluas segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kebaikan. Karena apa? Makna itu sudah dibatasi oleh innama. Nah, itu kata orang-orang yang hujah yang disampaikan oleh mayoritas ulama. Dalam hal ini, para imam-imam empat mazhab juga membatasi kata fisabilillah itu hanya diperuntukkan kepada orang yang perang, berjalan di pergi berperang di jalan Allah. Selanjutnya, nah ini juga mengenai pendapat Al-Qaffal yang dinilai menyelisihi pendapat empat imam mazhab. Ini saya ambil dari Fatwa Bafadl tentang zakah. Ma qaulukum, apa pendapatmu ketika ada seseorang bertanya kepada ini apa namanya mualif kitab, apa pendapatmu mengenai fi ikhrajiz zakah li nahwi bina'i masjidin wa madrasatin wa ma'hadin. Jadi bagaimana pendapatmu apabila harta zakat itu diperuntukkan untuk membangun masjid atau membangun sekolahan atau membangun pesantren, walinahwi furushil masjid, dan untuk memberi karpet-karpet masjid, wa ghairiya atau semacamnya minal masyalihil ammah yang masuk dalam kategori kemaslahatan umum. Bid'wa anna hadakhilatun fi sabilillah, karena argumen mereka ketika menyalurkan zakat itu
ialah mereka termasuk golongan amalan-amalan yang terhitung fisabilillah. Kan bangun masjid kan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian membangun madrasah, membangun ma'had pesantren. Itu amalan-amalan yang dinilai dapat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa yuqalu innal quffala minasyafi'ah syafi'iyah naqala an ba'dil fuqaha. Mereka juga mengutip pendapat Al-Quffal yang bermadhab Syafi'i dari kalangan Syafi'iyah, di mana wa yuqalu innal Quffal, mereka juga mengutip pendapat Al-Quffal, yang mana Al-Quffal ini mengutip pendapatnya para fuqaha, sebagian para fuqaha, annahum ajazu syurfaz zakah ila jami'i wujuhil khair min takfinil mauta wa bina'il khusyun wa imaratil masajid. Jadi pendapat Ba'dul Fuqaha itu menyatakan bahwa boleh mentasyarufkan zakat kepada seluruh bentuk kebaikan. Min takfinil mauta, dari macam kebaikan itu misalnya eh, untuk kafannya orang-orang mati, untuk membangun benteng, untuk memakmurkan masjid. Li'anna dzalika kullahu fisabilillah. Karena semua itu termasuk amalan-amalan di jalan Allah. Intaha. Kemudian aftuna, berikan kami fatwa. Jadi orang yang bertanya itu kepada Bapak Fadl berkata begini, beri kami fatwa. Athabakum, semoga Allah memberikanmu pahala. Bima qalahul ulama'u fil maudu'i alal ikhtilafi mazahibi wal aqwal. Jadi berikan kami pendapat-pendapat eh, para ulama dalam masalah ini. Apakah terjadi khilaf di sana? Fa innal mas'alata waqi'a hal. Karena masalah ini benar-benar terjadi sekarang ini. Wan nasu ma indahum wara' wala tawarru'. Dan para manusia itu sekarang, manusia-manusia sekarang itu tidak memiliki rasa warok, tidak menjaga kehati-hatian ya, tidak bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat. Wa uhdiratil anfusyuh, dan mereka memiliki watak yang kikir. Nah, alhamdulillah al-jawabu wallahu al-hadi lis-shawab. Kata Bafadil begini, la yajuzu ikhrajuz zakah ila ma dzakarahu as-sa'il fi su'ali min nahwi bina'i masjid wa ghairihi minal masalihil 'ammah. Jadi tidak boleh ya mentasyarufkan zakat itu kepada yang disebutkan oleh penanya, yaitu penanya tadi kan menyebutkan bahwa boleh mentasyarufkan untuk masjid, untuk kemaslahatan umum. Sebagaimana hal ini tidak boleh itu juga dapat dilihat dalam kitab Al-Anwar dan Al-Mughni, karya Al-Qudamah Al-Hambali. Li ta'ayyuni syurfiha ila mustahiqiha. Alasannya karena uh, ada ketentuan-ketentuan di dalam mentasyarufkan zakat kepada orang-orang yang mustahiknya, orang-orang yang berhak menerimanya. Ya hanya kepada 8 golongan itu. Wal ittifaqil a'immah al-alba'ah. Dan juga para imam 4 itu juga telah bersepakat ala adami jawazi ikhrajiha lidzalik, atas tidak bolehnya mengeluarkan zakat atau mentasyarufkan zakat kepada hal-hal yang dinilai sebagai kemaslahatan umum itu. Qalu wal muradu biqaulihi ta'ala wa fi sabilillah al-huzatu, yaitu para tentara atau para pasukan yang pergi ke medan perang. Illa al-Imam Ahmad fi adhari riwayataihi, kecuali ada salah satu pendapat dari Imam Ahmad yang itu
paling tampak dari dua riwayat yang datang padanya, fa innahu ja'ala minal hajj kama nasu alaihi al-Imam Asy-Sya'rani fil Mizan wa Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimashqi Al-Utsmani Asy-Syafi'i fi kitabih. Jadi Imam Ahmad itu juga membolehkan, juga mengkategorikan fisabilillah itu diantaranya adalah orang yang pergi haji. Tapi itu pendapatnya apa namanya ditolak juga oleh pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa fisabilillah itu memang diperuntukkan untuk al-huzatu. Wa ma yuqalu 'anil quffal am ba'dil fuqaha'i mimma dzakarahu syail lam narahu in anhu fima bi aidina min al-masyadir. Sementara apa yang telah dikatakan al-quffal yang di mana al-quffal itu menyebutkan bahwa ia menukil dari sebagian fuqaha. Sebagian fuqaha ini tidak jelas, siapanya itu tidak jelas. Dan kami, maksudnya Abah Fadl itu tidak pernah melihat apa namanya di sumber-sumber yang telah kami teliti, yang telah kami baca. Itu tidak pernah dijumpai pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa makna fisabilillah itu luas. Tidak boleh bertaklid selain kepada 4 imam mazhab. Wala yajuzu taqlidu ghairil a'immati al-arba'ati kama nasu alaihi ibnu Shalah. Wala qala al-ijma' alaihi ay hatta fil amali li nafsihi. Nah, jadi tidak boleh kita mengikuti pendapat yang itu tidak dinisbatkan kepada imam-imam 4. Itu telah terjadi ijma' bahwa taklid itu ya hanya kepada imam 4 ini. Tidak boleh bertaklid selain kepada pendapat 4 imam mazhab. Ay hatta fil amali li nafsihi. Sekalipun itu untuk perbuatan atau amalan dirinya sendiri. Apalagi untuk berfatwa atau memberi keputusan hukum untuk maslahatul ammah, untuk kemaslahatan umum, kok dia memakai pendapat yang itu di luar 4 madhab, maka itu tertolak atau tidak boleh. Li'adami thiqati binisbatiha li arbabiha bi asanidi tamna'ut tahrifa wa tabtilah. Karena tidak adanya jaminan ya pendapat tersebut sampai kepada mujtahid yang menfatwakannya. Tidak adanya sanad yang mampu mencegah terjadinya tahrif dan tabdil. Jadi kan pendapat yang mudawan, pendapat yang dipercaya sampai saat ini dan itu terdapat sanad ilmunya hanya tercakup pada pendapat imam 4 mazhab ini. Selain 4 imam mazhab ini itu tidak dijumpai apa namanya sanad-sanad keilmuan yang itu sampai kepada para mujtahid yang lain. Kan mujtahid mutlak, mujtahid pada saat itu kan banyak. Namun yang sampai kepada kita sampai saat ini dengan sanad yang terjaga keasliannya itu hanya 4 imam mazhab ini. Wa alaihi faman qallada ghairal a'immatil arba'a fi ikhrajiz zakah wa syarafaha ila ghairi mustahiqiha min nahwi bina'i masjid aw min ghairi min al-masyalil 'ammah masalah la tabra' zimmatuhu minha. Nah, ketika disebutkan bahwa kita tidak boleh taklid kepada selain imam 4 ini dalam hal mengeluarkan zakat dan mentasyarufkannya kepada orang yang bukan mustahik, yang tidak berhak menerima zakat, seperti orang diperuntukkan untuk membangun masjid atau segala kepentingan yang sifatnya umum,
maka la tabra' zimmatuhu minha. Maka ia tidak bisa terlepas dari ketanggungan atau kewajiban zakatnya. Artinya ia masih tetap harus berzakat. Zakat yang ia tasarrufkan kepada binaul masjid itu tidak serta-merta dapat bisa menggugurkan kewajibannya untuk berzakat. Wa ya'thamu itsman 'aziman. Maka malah dia mendapatkan dosa yang besar. Karena apa? Li'anna syurfaha li ghairi mustahiqiha mimma dzakarahu sa'il kaman'iha li'annahu khalafa al-kitab wa sunnah wa ijma'al ulama fi qawlihim innal murada biqaulihi ta'ala fi sabilillahi hum al-huzza. Karena ia telah memberikan atau mentasyarrufkan sesuatu li ghairi mustahiqiha kepada orang yang sebetulnya tidak berhak untuk menerimanya. Itu alasannya kenapa ia berdosa. Nah, jadi menurut pendapat Imam empat mazhab, lafadz sabilillah itu tidak boleh diperluas. Ia hanya terkhusus kepada al-huzatu, para tentara atau para pejuang yang ia berangkat ke medan perang. Nah, ini dikutip juga di apa namanya oleh Kiai Haji Fakih Masku Mambang. Jadi beliau menyebutkan tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat selain pendapat Imam empat madhab. Selanjutnya, Kiai Fakih Masku Mambang itu juga menyebutkan pendapat Syekh Yusuf An-Nabahani terkait dengan perbedaan antara aliran. Secara garis besar, terdapat 3 kelompok yang itu memiliki 3 karakteristik yang berbeda. Aliran atau kelompok yang pertama ialah berasal dari Mu'tazilah, atau mereka sering disebut kelompok rasionalis, ahlur ra'yi. Nah, aliran yang ini, Mu'tazilah ini, sangat mengandalkan otoritas akal dalam menafsirkan ayat-ayat. Bahkan aliran ini membiarkan akal menafsirkan secara bebas tanpa diharuskan sesuai dengan kaidah syariat. Nah, kaum-kaum Mu'tazilah ini dalam konteks sekarang itu bisa kita samakan dengan orang-orang liberalis. Orang-orang liberal yang selalu mengunggulkan akalnya sehingga mereka sampai-sampai teks itu lepas dari dirinya. Ia tidak terikat oleh teks. Teks dalam hal ini adalah teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah, teks-teks keagamaan. Ini berada di kutub sebelah kiri, orang-orang Mu'tazilah. Nah, lawan dari Mu'tazilah ini, kalau ini ekstrim kiri, Hasyawiyah. Hasyawiyah itu orang-orang tekstualis. Mereka mengandalkan otoritas makna lahiriah tanpa memerlukan takwil atau penjelasan di balik makna tekstualnya. Orang-orang Hasyawiyah ini, kalau tadi ini disebut Mu'tazilah ekstrim kiri, ini ekstrim kanan. Orang-orang tekstualis. Nah, dalam penjelmaan sejarahnya, ini sekarang kita kenal dengan aliran Wahabi dan Salafi. Itu masuk pada Hasyawiyah. Sementara di antara Mu'tazilah dan Hasyawiyah, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang di dalam memahami satu teks itu proporsional antara uh, akal dan teksnya itu seimbang. Jadi tidak melepaskan teks secara
bebas, ia masih memiliki cantolan, ia masih memiliki dasar kepada teks-teks keagamaan, tapi juga tidak tekstualis terlalu berpaku kepada teks yang nanti akan jatuh pada tekstualis. Dia menyerahkan hakikat maknanya kepada Allah atau memalingkan makna dengan adanya indikasi qarinah yang menunjukkan kebolehan makna tersebut. Ini terkait dengan bagaimana memahami ayat-ayat sifat itu, termasuk yang menjadi poin penting di dalam perbedaan ketiga kelompok ini. Ayat-ayat sifat itu misalnya Allah disifati dengan tangan. Allah memiliki tangan. Yadullah. Kemudian Allah memiliki mata. Ainullah. Jadi hal-hal yang itu identik dengan makhluk. Nah, orang-orang hasyawiyah, orang-orang tekstualis itu mereka ketika disebut tangan Allah, yadullah, ya tangan sebagaimana tangan-tangan manusia itu. Jadi paham mereka Allah memiliki tangan, ya berarti secara tidak langsung atau secara langsung juga mengatakan bahwa Allah itu termasuk jismiyah, jisim. Nah, itu dikritik oleh para pemahaman ahlus sunnah bahwa kata yad di situ bukan berarti yad secara eh, jismi, tapi ditakwil, dipalingkan maknanya. Yad adalah kekuasaan Allah. Seperti dalam bahasa kita sehari-hari katakanlah eh, Jakarta itu berada di kekuasaannya berada di bawah tangan siapa katakanlah Pak Gubernur, Bapak Gubernur. Artinya apakah Jakarta itu digenggam secara hakikat seluas kota Jakarta itu kemudian tangannya gubernur itu menggenggam itu kan enggak mungkin. Artinya tangan di situ adalah kekuasaan. Jadi Jakarta berada di tangan atau di genggaman gubernur. Artinya genggaman atau tangan di situ adalah kekuasaan. Tidak serta-merta dipahami secara harfiah. Ini terdapat di halaman 61 tentang kelompok hasyawiyah itu dikomentari oleh As-Sayyid Murtado Az-Zabidi. Wa ammal hasyawiyatu fahiya ta'ifatun radilatun juhalun. Jadi hasyawiyah itu ialah satu kelompok yang yang hina, yang bodoh, yang tasibuna ila Ahmad. Mereka itu menisbatkan dirinya kepada Imam Ahmad. Wa Ahmadu mubarra'un minhum. Sementara Imam Ahmad itu berlepas diri daripada mereka. Artinya nggak menganggap orang-orang hasyawiyah itu menisbatkan kepada Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad itu sendiri tidak menghiraukan atau berlepas diri dari kelompok hasyawiyah. Wa sababun nisbatihim ilaihi annahu qama fi taf'il mu'tazilati. Nah, kenapa kok para hasyawiyah itu menisbatkan diri kepada Imam Ahmad? Karena Imam Ahmad itu terkenal sebagai orang yang taf'il mu'tazilah, yang menolak atau mengkritik keras pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Wa thabata fil mihnah, dan beliau sampai dengan kita kenal sebagai ada satu peristiwa mihnah di mana Imam Ahmad ketika itu di penjara karena bertentangan dengan paham penguasa. Ketika itu penguasa yang berkuasa beraliran Mu'tazilah. Nah, sementara Imam Ahmad ketika itu tidak sepakat dengan pemikiran Mu'tazilah. Nah, kan tadi Mu'tazilah berada di ekstrim sebelah kiri. Ekstrim sebelah kiri lawannya ekstrim sebelah kanan. Orang-orang hasyawiyah. Kenapa kok orang hasyawiyah itu
menisbatkan diri kepada Imam Ahmad karena Imam Ahmad itu banyak mengkritik pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang notabene orang-orang Mu'tazilah itu adalah musuh dari uh, kelompok Hasyawiyah, ekstrim kanan. Wa nukilat anhu, dan dinukil daripadanya dari Imam Ahmad, kalimatun ma fahimaha haula'il juhal fa'taqadu hadzal i'tiqadah as-sayyi'a wa syara al-mutaakhiru minhum yatba'ul mutaqaddima illa man ghadabahullahu ta'ala. Jadi sewaktu Al-Imam Ahmad itu di penjara, kan tadi peristiwa Mehana itu mengakibatkan Imam Ahmad di penjara. Orang-orang bodoh dari kelompok Hasyawiyah itu banyak menukil pendapat-pendapat atau ucapan-ucapan Imam Ahmad yang tidak mereka pahami secara baik, sehingga membuat mereka salah paham dan keliru, menyesatkan. Namun anehnya, kekeliruan ini itu mereka yakini sebagai prinsip-prinsip dasar dari aliran mereka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga wasyara al-mutaakhiru, orang-orang yang berikutnya datang itu mengikuti orang-orang terdahulu, para pendahulunya yang semula menukil perkataan-perkataan Imam Ahmad. Dalam nukilannya tersebut dinukil secara tidak proporsional, tidak baik, dan itu diwariskan dan dijadikan dasar atas eh, apa namanya pondasi-pondasi eh, prinsip-prinsip dalam aliran mereka. Nah, itu mengenai kelompok Hasyawiyah. Ini mengenai tentang takwil ayat-ayat sifat. Jadi kenapa kok ada sebagian orang yang tidak mau mentakwil dan ada sebagian yang mereka menggunakan takwil di dalam memahami ayat-ayat sifat. Disebutkan di dalam kitab Ushul Fiqh karangan Abdul Wahab Khalaf, wa man sya'u hadzal khilaf fi qoulihi ta'ala fi sya'nil mutasyabihat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Jadi sebetulnya munculnya khilaf di antara orang-orang yang mereka mengambil takwil dan tidak mengambil takwil itu sebetulnya pemahaman terhadap ayat ini. Faman ja'ala al-waqfa 'ala al-lafzil jalalah, maka ketika orang yang itu mengambil waqaf, berhenti membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, mereka berkata la ya'lamu ta'wila al-mutasyabih illallah. Jadi tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Itu ketika wakofnya, berhentinya kita membaca di illallah. Maka fanu'minu bihi wa nufawwidu ilmahu lahu wala nabhatsu fi ta'wilihi. Mereka orang-orang yang tidak mau mentakwil itu menyerahkan pengetahuan maknanya, makna hakikatnya kepada Allah. Dan mereka tidak membahas takwilannya seperti apa. Wa man ja'ala al-waqfa 'ala warrasikhuna fil ilmi. Sehingga bacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Maka konsekuensi yang diterima adalah fahum ya'lamuna ta'wilahu bi iradati ma'nan yahtamiluhu al-lafz. Ketika wakofnya itu berhenti di fil ilmi, maka selain Allah itu juga diketahui maknanya dari orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang ilmunya itu orang alim ya, yang menancap ar-rasikh.
orang-orang yang ilmunya menancap, orang-orang yang iya ilmunya kuat. Mereka itu dapat memahami takwil yang dapat diketahui dari kemungkinan lafadznya. Wayattafiku wa tanziha al-khaliq an musyabahati khalqih. Jadi sekalipun mereka berbeda dalam hal takwil, mereka tetap bersepakat dalam rangka untuk tanzih, mensucikan Allah al-khaliq dari keserupaan terhadap makhluk. Jadi Allah mustahil memiliki tangan sebagaimana makhluk. Allah mustahil memiliki mata sebagaimana makhluk. Itu yang menjadi kesepakatan. Hal ini, jadi ayat ini ketika membacanya itu berhenti pada lafaz jalalah, lafzul jalalah illallah ini, maka konsekuensi maknanya yang tidak bisa, yang mengetahui takwil, takwil itu hanya diketahui oleh Allah saja. Namun ketika cara membacanya itu berhenti pada lafaz fil ilmi, maka konsekuensinya adalah yang mengetahui takwil itu hanya Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi. Itu tentang takwil ayat-ayat sifat. Nah, ini juga disebutkan di dalam buku mengenai beberapa karakteristik para tokoh Wahabi. Jadi yang pertama, aliran Wahabi, kelompok Salafi itu mereka suka mentakfir, mengkafirkan, suka mentabdi, menuduh orang lain bid'ah, taskiki, syak, menanamkan keraguan-raguan kepada orang lain. Kita bisa lihat, kita bisa baca hal ini di halaman 84. Kita langsung bacanya. Di halaman 84 itu disebutkan bahwa Muhammad bin Abdullah Wahab menganggap kafir semua orang yang tidak masuk menjadi pengikutnya. Nah, sama halnya dengan yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa ia suka monopoli kebenaran. Jadi di luar kelompoknya itu dianggap salah, dianggap bid'ah. Dia suka menanamkan keraguan-raguan kepada umat. Itu karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh tokoh Wahabi. Nah, menyerang kelompok Sufi. Ini halaman 66 dan 67. Kita bisa lihat, para pembaca nanti bisa melihat di halaman 66 dan 67 bahwa ketika menjelaskan Kiai Fakih, ketika menjelaskan pemikiran Ibnu Taimiyah, itu Ibnu Taimiyah mengkritik, bahkan sampai terkesan melecehkan Ibnu Arabi, Ibnu Sabi'in, dan Al-Imam Al-Ghazali. Dalam kritikan Imam Ibnu Taimiyah itu terhadap Ibnu Arabi dan Ibnu Sabi'in, Ibnu Taimiyah sampai mengatakan bahwa sebenarnya mereka berdua telah memplagiat ungkapan-ungkapan filsafat yang mereka ubah redaksinya, lalu disusupkan ke dalam ilmu tasawuf sebagaimana yang mereka tulis di dalam karya-karyanya. Jadi Ibnu Taimiyah menuduh Ibnu Arabi dan Ibnu Sabi'in itu telah memplagiasi ajaran-ajaran filsafat Yunani, kemudian disusupkan ke dalam ilmu tasawuf. Nah, itu sebagai bentuk penyerangan kelompok Wahabi terhadap kelompok-kelompok Sufi. Menganjurkan ijtihad secara mandiri ini banyak sekali.
banyak sekali disampaikan di dalam kitab, bahwa mereka itu selalu mengkampanyekan agar umat Islam itu bisa berijtihad secara mandiri dan meninggalkan pendapat-pendapat imam empat mazhab. Halaman 35, halaman 36, halaman 98. Di halaman 98 ini kita bisa tahu bahwa eh, apa namanya ketika penulis kitab ini, yakni Kiai Fakih Masbur Mambang, itu menceritakan bagaimana pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Nah, di pemikiran Jamaluddin Al-Afghani ini, ketika beliau bercerita, Jamaluddin Al-Afghani ini juga seringkali menganjurkan untuk umat agar mereka itu beristihad sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, tanpa tanpa menyandarkan pendapatnya kepada ulama-ulama imam empat mazhab. Nah, ini halaman 98. Selanjutnya, karakteristik yang nomor 4 ialah tekstualis dan skriptualis. Skriptualis itu sama dengan tekstualis, yang artinya mereka itu hanya berpatokan kepada teks-teks yang tertulis di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa melihat makna di balik teks. Kalau teks itu bilang yadullah, ya berarti ya tangan Allah, tanpa menakwil atau memalingkan makna tangan itu secara penakwilan secara yang dibenarkan oleh syariat. Jadi gitu. Nah, konsekuensi ketika tekstualis, otomatis mereka itu tidak menerima majas. Ini terkenal sekali ini. Mereka menolak majas. Nah, termasuk pengingkaran terhadap majas. وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة. Alasan mereka kenapa kok tidak menggunakan majas, karena ilmu majas itu baru sebuah istilah yang baru setelah kurun 3 Hijriah. Lam yatakallam bihi ahadun minas syuhaba wala tabi'in lahum bi ihsanin wala ahadun minal a'immati al-masyhurina fil ilmi. Nah, ini alasannya kenapa kok mereka sampai menolak mazhab, karena menolak majas. Wabidzalika ulima annahu laisa fil Qur'ani majazun. Bahkan sampai-sampai menyebut di dalam Quran itu tidak ada majas. Kama haqqqa dzalika al-mas'alah Syekhul Islam fil iman wa Ibnul Qayyim fi Shawaidil Mursalah. Faman ahabba ay yuraji'ahuma falyaf'al. Sebagaimana itu tercantum di dalam Al-Iman, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim judulnya As-Shawaidul Mursalah. Jadi itu bisa dirujuk di dua kitab ini. Alasan-alasan kenapa kok tidak ada majas di dalam Al-Quran itu. Anehnya begini, mereka itu menolak majas, sementara judul dari kitab Ibnul Qayyim ini, As-Shawaidul Mursalah, itu mengandung majas. As-Shawaidul Mursalah. Nah, kalau kita terjemahkan As-Shawaid itu kan petir yang dikirim, Al-Mursalah. Nah, aneh, dia menolak majas di dalam kitab As-Shawaidul Mursalah, tetapi As-Shawaid itu adalah bentuk majas, petir. Di dalam kitabnya itu tidak sedang membahas petir. Kenapa kok judul dari kitab itu sangat majas sekali gitu. Sementara
mereka mengklaim bahwa tidak ada majas di dalam Al-Quran. Itu kata kenapa mereka itu mengingkari majas. Nah, adapun alasan-alasan kenapa kok pengingkaran mereka itu terhadap majas, sebetulnya mereka mengatakan bahwa al-majazu kadzibun. Majas itu sama dengan bohong. Nah, kemudian dijawab, laukan al-majazu kadziban kana aktsaru kalamina fasidan. Seandainya majas itu identik dengan kebohongan, maka betapa banyak perkataan-perkataan kita itu akan rusak. Kan orang itu di dalam keseharian mereka sudah terbiasa menggunakan kata-kata yang itu sebetulnya kandungannya adalah majas. Kalau kita misalnya mengatakan saya pergi ke Jakarta menaiki apa namanya kereta api. Nah, apakah lantas kursi-kursi yang ada di sepanjang kereta api itu kita duduki satu persatu? Kan tidak. Saya naik kereta api, artinya saya duduk di salah satu kursi yang berada di salah satu gerbongnya kereta api. Kan jadi panjang kalau orang ingin menyebutkan seperti itu kan jadi bagian. Maka disebutlah saya pergi ke Jakarta naik kereta api. Jadi sebetulnya itu bukan bagian dari kebohongan, majas. Majas itu bukan bagian dari kebohongan. Tetapi mereka menganggap majas itu adalah satu kebohongan. Nah, itu sebetulnya adalah buah dari tekstualis dan skriptualis itu tadi. Mereka hanya berpacu atau mengandalkan makna teksnya sehingga tidak bisa mendapatkan makna di balik teks yang tercantum. Ini juga termasuk salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Wahabi dan Salafi dan selalu diajarkan turun-temurun. Trilogi Tauhid Ibnu Taimiyah. Ini sebetulnya membagi tauhid menjadi tiga ini adalah khas pemikiran taksimat yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Jadi mereka membagi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, Ahlus Sunnah tidak menolak tauhid ini. Tetapi yang ditolak adalah pengklasifikasian atau pembagi-bagian itu, pengkategori-kategorian itu. Pendefinisian dari tauhid rububiyah itu menurut mereka ialah pengakuan bahwa yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta beserta segala isinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita tidak iskal ya. Tidak iskal. Namun dari mana pendapat ini diambil? Dari salah satu ayat yang terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, maksudnya orang-orang musyrik Mekah itu mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, mereka itu berhala, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, di wilayah tauhid rububiyah ini Ibnu Taimiyah dan para penganutnya, para Wahabi, orang-orang Wahabi itu menyatakan bahwa tauhidnya orang-orang musyrik, tauhidnya orang-orang kafir, tauhidnya orang-orang muslim itu sama.
selagi mereka mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta, mereka telah bertauhid. Nah, itu. Jadi kita tidak ada bedanya dengan tauhidnya orang-orang apa namanya? Orang musyrik, tauhidnya orang kafir. Selagi kita mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta. Hanya saja di ranah tauhid uluhiyah itu kita yang membedakan dengan mereka. Pengakuan, kalau tauhid uluhiyah itu pengakuan dan pelaksanaan ibadah hanya semata ditujukan kepada Allah. Nah, kalau kita menyatakan bahwa tauhid kita telah bertauhid, itu harus memenuhi 3 unsur ini. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, selagi kita mengakui Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah, maka kita telah bertauhid. Nah, namun ketika kita tidak menetapkan, tidak itsbatus sifat, tidak menetapkan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan arti literalnya, maka kita tidak bertauhid, dinilai tidak bertauhid menurut menurut pandangan mereka. Jadi secara rububiyah misalnya kita mengakui bahwa Allah itu eh, adalah pencipta alam semesta. Oke, benar. Secara uluhiyah kita juga menyembah Allah, beribadah kepada Allah, itu juga benar. Tetapi ketika kita tidak menetapkan sifat-sifat Allah, Allah punya tangan, Allah punya mata, kemudian Allah punya kaki, dan lain sebagainya yang sifatnya jismiyah, itu dinilai kita belum bertauhid. Belum bertauhid secara asma wa sifat. Ini menjadi permasalahan. Sehingga konsekuensi dari trilogi tauhid ini, misalnya kelompok Asy'ariyah, itu mereka diterima dari sisi tauhid rububiyah dan uluhiyah karena mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan satu-satunya zat yang berhak disembah. Namun karena tidak menetapkan asma dan sifat Allah, mereka tidak itsbatus sifat, tidak menetapkan sifat-sifat Allah, mereka tidak dinilai bertauhid secara asma dan sifat. Nah, ini yang menjadikan bermasalah tauhid, trilogi tauhid ini yang dicetuskan oleh eh, Imam Ibnu Taimiyah. Lantas konsekuensi berikutnya adalah dengan konsep trilogi tauhid itu bisa kita menyatakan tauhid kepada orang kafir. Contohnya gimana? Kita dinilai sama telah bertauhid dengan tauhid rububiyah, tetapi tidak tauhid ilahiyah. Kita menggunakan wasilah. Kita menyembah kuburan katakanlah. Kita masih meminta tolong kepada para wali-wali itu tidak menyembah langsung kepada Allah. Nah, secara tauhid uluhiyah kita itu belum bertauhid. Makanya sebetulnya goal atau tujuan dari konsep trilogi tauhid ini kenapa digaungkan kembali oleh para penginut Wahabi yang sekarang itu sebetulnya untuk menyerang amaliyah-amaliyah orang yang setiap meninggal kemudian ditahlil, kemudian menyerang amalan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi. Sebetulnya yang amalan-amalan Nahdlatul Ulama itu diserang dengan menggunakan konsep trilogi tauhid ini. Kenapa? Misalnya ya, contoh tawasul di dalam amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Orang-orang NU itu bertawasul. Nah, itu dikiaskan sama halnya kita itu seperti orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Yang mereka itu berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa."
kami tidak menyembah para berhala itu. Kami hanya menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi kita itu ketika tawasul disamakan dengan orang-orang musyrik. Ketika itu mereka menyembah berhala dan alasannya menyembah berhala itu adalah untuk supaya bisa lebih mendekatkan kepada Allah. Itu sebetulnya di situ larinya apa namanya? Mengapa kok mereka kerap kali mengkampanyekan dari apa namanya? Trilogi tauhid ini. Kita dinilai secara tauhid uluhiyah itu masih belum belum sempurna karena masih menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kita menjadikan kuburan itu sebagai wasilah, kita menjadikan para kekasih Allah itu sebagai wasilah. Sebenarnya larinya konsekuensi dari trilogi tauhid itu ke sana. Nah, sehingga mengkafirkan kepada orang-orang muslim. Ini yang menjadi masalah dari pemikiran trilogi tauhid. Insya Allah pada kesempatan yang lain saya akan apa namanya lebih fokus kepada penjelasan tentang konsep trilogi tauhid ini beserta penolakan-penolakan para ulama. Tapi ini hanya sekilas saja tentang ajaran yang khas di dalam Wahabi dan Salafi. Nah, ini disebutkan siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ini disebutkan di halaman 55. La yajuzul yawma taqlidu ghair ashabil madhab ghairu ashabil madhahibi al-arba'ah. La yajuzu al-yawma taqlidu ghairu ashabil madhahibi al-arba'ah. Yaitu Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu anhum hatta fil amal li nafsi fadlan anil qada'i wal fatwa. وذلك لعدم الثقة بنسبة مذهب غيرها لشعيب بأسانيد تمنع التحريف والتبديل. Kita tidak boleh taklid kepada selain 4 imam madhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan hatta fil amal li nafsi, sekalipun itu taklid, kita beramal untuk diri kita sendiri, apalagi untuk memutuskan perkara hukum atau berfatwa, itu tidak diperbolehkan selain bersandar kepada imam 4 madhab ini. Dan idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim asy'ariyah wal maturidiyah. Nah, ini didukung dengan keputusan Muktamar Internasional Ulama Islam di Judge-nya pada tanggal 25 Agustus 2016. Jadi belum lama, masih beberapa tahun yang lalu, para ulama itu internasional mereka mengadakan satu muktamar di Judge-nya dan merumuskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari sisi akidah ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ketika para dua imam ini dijadikan sandaran di dalam masalah akidah, pendapat-pendapatnya. Terus kemudian masalah fikihnya itu disandarkan kepada salah satu dari imam 4 madhab. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Serta dari masalah tasawuf itu mengikuti madhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, adapun selain ke beberapa imam yang disebut ini, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini keputusan Muktamar Internasional, seluruh ulama internasional di dunia. Di sini disebutkan juga apa namanya syarat-syarat untuk menjadi mujtahid mutlak. Ini sebetulnya banyak sih syarat-syaratnya. Jadi orang itu harus paham menguasai ilmu bahasa Arab, mengetahui tata cara mentarjih dalil yang kontradiktif. Kemudian fatwa yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan ijma, mengetahui perbedaan tingkatan dan karakteristik dalil,
Jadi mana karakteristik dalil yang am dan khos, mana yang nasikh dan mansukh, mana yang muqayyad yang mutlak, banyak. Menguasai ilmu hadis, baik yang mustalahul hadis maupun rijalul hadis. Mustalahul hadis itu misalnya istilah-istilah yang di dalam ilmu hadis itu dikuasai. Kalau rijalul hadis itu terkait dengan perawinya, orang yang mengabarkan hadis itu apakah dia termasuk eh, orang yang sikoh yang dapat dipercaya atau tidak, itu diteliti satu persatu. Memahami konteks zamannya ini juga penting. Nah, bagaimana kita berijtihad itu juga memandang peristiwa atau konteks yang terjadi di zaman saat kita hidup. Selanjutnya, syarat suatu dalil dapat dikatakan bertentangan. Nah, tadi kan di sini ada sebutkan bahwa mengetahui tata cara mentarjih dalil yang kontradiktif. Dan untuk menyatakan bahwa satu dalil itu kontradiktif itu tidak mudah ternyata. Paling tidak harus memenuhi 8 syarat ini untuk bisa disebut bahwa satu dalil itu bertentangan. Misalnya ada dua dalil. Kalau secara tekstual kita biasanya menilainya satu dalil yang termasuk satu dalil yang kontradiktif. Tetapi sebelum mengetahui 8 hal ini, kita tidak boleh menyebut dalil itu kontradiktif atau bertentangan, saling bertentangan. Ketika al-ittihadu fil mawdu', ketika terjadi kesatuan di dalam mawdu', subjeknya sama. Walau ikhtilaf walau walau ikhtalafat al-qadiyatan fil mawdu' lam tatana qadha misla. Contohnya Aliyun tilmidun, Ahmad laisa tilmidun. Pernyataan ini tidak dinilai ikhtilaf karena maudhu atau subjeknya berbeda. Ali, di sini Ali murid, Ahmad bukan murid. Nah, dua pernyataan ini tidak kita nilai sebagai pernyataan yang kontradiktif karena subjeknya berbeda. Di sini Ali, di sini Ahmad. Seandainya di sini Ali, maka pernyataan ini kontradiktif. Aliun tilmidun, Aliun laisa bitilmidin. Itu kontradiktif, bertentangan. Nah, kalau ini karena subjeknya berbeda, ini tidak bisa kita katakan sebagai kontradiktif atau bertentangan. Yang kedua, al-ittihad fil mahmul. Subjeknya sama, tetapi mahmul atau predikatnya itu berbeda. Zakiyun tilmidun, Zakiyun laisa bimuallimin. Zaki itu murid, Zaki bukan guru. Nah, ini pernyataan yang tidak kontradiktif karena mahmul atau predikatnya berbeda. Di sini tilmid, di sini muallim. Di sini murid, di sini guru. Sebut meskipun maudhu atau subjeknya sama-sama zaki. Ini bisa menjadi kontradiktif apabila di sini tilmidun. Jadi zakiyun tilmidun, zakiyun laisa bitilmidin. Itu bisa jadi kontradiktif. Tapi kalau seperti ini, mahmulnya ini berbeda, itu bukan kontradiktif. Selanjutnya al-ittihad fi zaman. Seandainya terjadi kesatuan zaman, maka itu baru bisa dikatakan kontradiktif. Misalnya contoh, asyamsu musyrikatun fin nahar. Asyamsu laisat bimush. Laisat bimusyrikatin fil lail. Jadi matahari itu bersinar di waktu siang. Matahari tidak bersinar
di waktu malam. Ini pernyataan yang tidak kontradiktif karena zamannya berbeda. Di sini siang, di sini malam. Nah, kalau seandainya di sini al-ittihad fi zaman terjadi kesatuan atau persamaan waktu, misalnya di sini diganti nahar, maka ini akan terjadi kontradiktif. Selanjutnya al-ittihad fil makan. Contoh di sini al-ardu mukhshabatun firrif. Al-ardu laisat bimukhshabatin fil badiyah. Jadi di sini disebutkan tanah itu kering di tempatnya arif di pedesaan. Al-ardu laisat bimukhshabatin fil badiyah. Tanah tidak kering di padang pasir. Nah, di sini di pedesaan, di sini di padang pasir. Dua hal ini bukan pernyataan yang bertentangan karena binisbah fil makan dari sisi tempatnya itu tidak terjadi kesatuan atau tidak sama. Nah, di sini disebutkan di pedesaan. Kalau di sini disebutkan di padang pasir. Ini bisa menjadi pertentangan seandainya ini firrif, firrif sama-sama firrif. Maka itu menjadi pertentangan. Selanjutnya al-ittihad fil quwwah wal fi'l. Terjadi kesatuan persamaan di dalam potensi dan al-fi'l dan faktual yang terjadi. Seandainya dikatakan Muhammadun mayyitun bil quwwah. Muhammad secara potensial itu mati. Muhammad laisa bimayyitin bil fi'l. Tetapi secara faktual Muhammad sekarang itu belum mati, belum meninggal. Nah, ini tidak terjadi kontradiksi karena apa? Dilihat dari sisi faktualitas dan potensialnya itu berbeda. Memang Muhammad itu punya potensi meninggal. Setiap manusia kan punya potensi untuk meninggal. Tetapi sekarang faktualnya, fi'ilnya itu Muhammad tidak meninggal. Seandainya pernyataan ini kita rubah, Muhammadun mayyitun bil quwwah dan Muhammadun laisa bimayyitin bil quwwah juga, maka itu pertentangan. Karena ini terjadi secara potensial, ini terjadi secara faktual. Jadi tidak al-ittihad fil quwwah wal fi'l. Selanjutnya baru bisa dikatakan pertentangan, kontradiktif apabila al-ittihad fil qul wal juz. Contoh, contoh di sini disebutkan al-iraku mukhshabun ba'duhu. Al-iraku laisa bimukhshabin kullihi atau kulluhu. Al-iraku, Irak itu apa namanya? Gersang. Ba'du, sebagian dari wilayah Irak itu gersang. Al-iraku laisa bimukhshabin kullihi. Sebagai apa namanya? seluruh seluruh wilayah dari Irak itu gersang. Jadi al-iraku mukhshabun ba'du. Yang gersang itu hanya sebagian dari wilayah Irak. Terus pernyataan yang kedua, al-iraku laisa bimukhshabin kullihi. Tidak semua wilayah Irak itu gersang. Jadi dari sisi kamnya, dari sisi kuantitasnya antara pernyataan yang depan dengan pernyataan yang belakang
itu berbeda. Kalau ini ditinjau dari ba'dunya, sebagiannya, kalau ini dari kulluh, dari universalitasnya, universalnya, dari sisi universalnya. Yang ketujuh, al-ittihad fi syarh. Contohnya at-talibu najihun. Ini ijtihada. Jadi murid pelajar itu akan sukses apabila ia bersungguh-sungguh. At-talib ghairu najihin illam yajtahid. Para penuntut ilmu itu tidak akan sukses selagi ia tidak bersungguh-sungguh. Ini dua pernyataan yang tidak bertentangan karena syaratnya itu berbeda. Ini ijtihada illam yajtahid. Al-ittihad fil idhafah. Dari sisi penisbahannya, al-arba'atu nisfun bil idhafati ila thamaniyah. Jadi empat itu adalah setengah dari, ditinjau dari apa namanya, 8, angka 8. Kan 4 itu setengahnya angka 8. Al-arba'atu laisat binisbin bil idhofah ilal asyraf. Nah, 4 itu bukan separuh dari sisi 10. Kalau dia dinisbatkan dari 10 kan bukan separuhnya. Jadi tidak mudah ketika kita mengatakan satu dalil itu bertentangan, sementara kita tidak melihat dari sisi kesamaan-kesamaan ini. Harus ada kesamaan dari sisi subjeknya, harus ada kesamaan dari sisi predikatnya, zamannya, waktunya, atau tempatnya, dan lain sebagainya. Baru ketika 8 ini memenuhi, maka ke sama semuanya, maka itu baru bisa dikatakan dalil itu bertentangan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bedah buku dari Kiai Haji Muhammad Faqih Abdul Jabbar Al-Muskumambang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.